untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat yang ada di Indonesia, tolong mulai sekarang memakai masker, baik itu dalam pidato ataupun dalam menyampaikan berita, agar semua para masyarakat bisa disiplin. Sama seperti di Hong Kong sini, semuanya memakai masker. Nah, bisa dilihat ini mulai kita diterapkan seperti ini mulai dari sejak Januari. Di Hong Kong sini diterapkan mulai sejak bulan Januari. Jadi alhamdulillah di Hong Kong ini cukup terkendali, karena salah satunya yaitu kita semua harus diwajibkan memakai masker. Nah, buat yang ada di Indonesia mulai sekarang harus pakai masker, dan buat para pejabat pemerintahan Indonesia harus mencukupi bersedia masker ya, kesediaan maskernya, stoknya harus cukup seperti itu. Jadi karena sekarang ini di Indonesia sudah mulai banyak ya, udah 2000 lebih, coba bayangkan. Dan tolong buat siapapun itu, jikalau ada yang menimbun masker, tolonglah yang di Indonesia sana, mohon kerendahan hatinya, hati nuraninya, saya mengetuk kalian, karena kita sekarang lagi butuh banget dalam keadaan seperti ini, butuh masker, yes, butuh masker banget ya. Tolong dikeluarin maskernya, berikanlah kepada masyarakat, cukupilah masker mereka, Pak, Bu. Aduh, saya sangat terenyuh sekali dengan keadaan Indonesia sekarang ya. Kita bisa mencontoh di negeri Hong Kong ini bagaimana caranya mengantisipasi wabah ini. Mereka dari awal diwajibkan pakai masker, salah satunya. Walaupun berkerumun banyak orang seperti ini, mereka masih bisa melakukan aktivitas ya, masih bisa berjalan seperti itu. Setidaknya kita punya pelindung masker. Kedua, kita di sini dianjurkan harus selalu cuci tangan saat pulang ke rumah. Sebelum mau megang apapun, pertama kali pulang ke rumah yaitu dengan mencuci tangan seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh masyarakat Indonesia mulai dari sekarang. Lihat di Hong Kong sekarang udah banyak masker kain ya, kayak gini nih. Ini untuk anak kecil. Harganya kitaran $35, $100. Ini untuk dewasa ya teman-teman, tapi keren-keren tuh. Oleh ngô,呢個幾錢啊？呢個20蚊一個20蚊一個有3個。呢個得邊啲好啲啊？呢個就係呢啲啦，有得入濾衫。邊啲好啲啊？呢個哦，bisa dimasukin tisu di dalam. 入咗支紙係咪啊？入邊係入呢個濾衫。哦，呢個係拍啦，慢慢拍。jadi ditambahin ini teman-teman. Terus di atasnya juga ini habis pakai masker, terus ini ada pelindungnya, ini kayak APD ya, begitu ya kupluknya ya teman-teman. Bisa dilihat nggak? Oh, ya, lihat tuh ya. Bisa dilihat tuh, jadi ada unik-uniknya begitu ya tuh. Ini juga. Terus ini ada yang lucu nih, anak kecil. Ini buat anak kecil. Ini kok siu pang ya, apa? Hai. Có còn leng aja. Wah ya, hot tak iu. Siapa ya? Ini kok jin siu pang ya, Wak? Oh, ini buat anak kecil. Teman-teman, ini buat anak kecil, bisa dilihat. Keren, hello keren tuh. Oh ya, pinle ya Uliko. Terus di dalamnya ada ininya teman-teman, ada buat debu seperti itu. Ini waduh keren banget, karena di Hong Kong ini udah dari bulan Januari, jadi mereka ini kreatif ya untuk mengantisipasi. Bisa dilihat. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Bujang lah ya. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan TKI, TKW atau kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Jadi kali ini saya mau lari pemirsa. Di sini agak gerimis ya, ada mendung ya pemirsa.
bisa kalian lihat nanti banyak informasi, tapi lewatnya jalan kota karena saya mau menerobos ke sana, apa ya namanya, ke taman ya. Ini jalannya ke sana, ke taman. Terus sekarang agak basah, jadi larinya saya harus hati-hati seperti itu. Tetap pakai masker. Karena ini di Hongkong wajib banget ya pakai masker. Harus pokoknya. Semua pakai masker. Saya pengen kasih tahu sama kalian, di Hongkong itu bagusnya seperti ini. Jadi si mbaknya mau libur itu ya. Si mbaknya mau libur itu, ini seharian ya digelar, dari kemarin digelar. Semalaman ditaruh di sini, ini terpalnya tidak ada yang mencolong atau menyuri, teman-teman. Tidak ada itu di Hongkong ya. Ayo, bahkan anjing juga pakai masker tuh. Dan buat informasi, sekarang di Hongkong masih berlaku ya, social distancingnya masih berlaku teman-teman. Jadi saat libur pun ada pembatasan ya. Jadi ada pembatasan, jadi nggak boleh berkerumun lebih dari 4 orang di sini. Nih buat tempat duduk libur mbak-mbak. Terus harus ada batasan, ini ada 2 meteran lebih lah, ininya 3 meter. Lihat di sini baru boleh duduk, di sana baru boleh duduk, seperti itu. Tidak boleh berdempetan. Sekarang di Hongkong masih ada peraturan social distancing ya teman-teman. Ini untuk mengatasi gitu ya, agar penyebarannya tidak meluas seperti itu. Ini sangat penting sekali ya. Waduh, di sini si Mbak udah libur pagi-pagi nih. Jam berapa? Subuh-subuh udah keluar. Mbak, subuh-subuh udah keluar. Iya. Subuh-subuh udah keluar tuh. Pas si Mbak make upan, ditutupin payung. Nasib kita ya di luar negeri. Iya. Sekarang gimana ini diberlakukan seperti ini? Nggak boleh kan berkerumun 4 orang? Nggak boleh, jadi mereka tuh dua, dilongkarin sedikit, dua gitu, dua. Jadi udah udah diatur lah mbak. Udah diatur. Bagus juga ya peraturan ini ya. Seperti apa kedisiplinan di Hongkong, diwajibkan pakai masker. Bisa dilihat semua pakai masker, harus pokoknya. Kelihatan kan tuh. Dan untuk kendaraan ya, bis ini hanya seputaran Hongkong saja. Bis, semua kendaraan masih tetap normal, masih tetap melakukan aktivitas. Ini yang apa namanya, nganterin sayuran-sayuran. Nah ini buat informasi di Indonesia, ini bis-bis ini yang nganterin sayuran-sayuran seperti ini ke pasar juga. Tapi di sekitaran wilayah Hongkong ya, itu masih tetap beraktivitas, masih tetap berlanjut, masih tetap berjalan ya. Taksi juga. Nah seperti itu. Aduh, alhamdulillah ya teman-teman, masih bisa menghirup udara segar. Jadi buat semuanya yang ada di Indonesia, semakin hari kami di sini sangat merasa sedih banget dengan keadaan Indonesia sekarang. Kami juga khawatir, cemas seperti itu. Dan bolehlah saya memberikan sedikit himbauan kepada saudara-saudara saya yang ada di Indonesia sana semuanya. Mulai dari sekarang dianjurkan lebih baik memakai masker ya. Jangan merasa kebal. Saya mah kebal gitu, saya mah sehat, sering olahraga gini-gini. Jangan ya, please. Ini demi menyelamatkan saudara-saudara kita, tetangga kita.
keluarga kita dan menyelamatkan kita sendiri ya. Jadi kedisiplinan itu sangat penting sekali. Tuh bisa dilihat ya, ini buat informasi saja. Nah, together, nah bisa di itu, nggak boleh ya, please don't. Silahkan kalian dibaca ya yang pinter bahasa Inggris. Intinya di sini nggak boleh berkerumun banyak orang lah, seperti itu ya intinya. Nah jadi bahwa kedisiplinan itu penting banget, bahwa social distancing itu penting banget juga. Dan saya kasih tahu, inilah peraturan di Hong Kong yang mungkin bisa ditiru oleh orang Indonesia. Sejak awal di Hong Kong kena wabah ini ya pemirsa, dari mulai bulan Januari awal, bayangkan. Karena Hong Kong ini dekat sekali dengan Cina ya. Tapi kenapa gitu Hong Kong maksudnya lamban banget gitu ya, penyebarannya lamban seperti itu. Kenapa gitu kan? Pasti ada tanda tanyanya. Saya menyaksikan sendiri di sini bahwa dari awal bulan Januari itu ya teman-teman, ini yang namanya masker itu diwajibkan dan harus dianjurkan banget gitu memakai masker. Mungkin ada 1 orang 2 orang yang nggak pakai, tapi bagi kita mereka kayaknya nggak menaati aturan gitu ya. Kadang kita melirik kepada orang yang nggak pakai masker. Nah itu dia, barusan ada orang satu lewat, mungkin dia lagi olahraga tuh di depan ya. Begitu, bahkan lari pun walaupun keringatan pakai masker, termasuk saya. Nah jadi pemirsa, dengan kita memakai masker setidaknya kita bisa menjaga pernapasan kita gitu ya. Atau orang itu batuk atau apa gitu kan, bisa ada batasan seperti itu ya, bisa tertutup seperti itu ya. Nah, jadi saya lanjut di sini ya. Tadi saya lagi bicara gitu, kita lagi ngejelasin, jadi kepotong karena hujannya kayaknya mau semakin deras kayak gitu. Saya takut baju saya basah. Akhirnya saya masuk sini ya, masuk ke perumahan sini yang ada di taman ya. Saya berteduh dulu sebentar dan sambil memberikan informasi yang masih saya belum semuanya kasih tahu ya. Jadi di Hong Kong sejak awal ada wabah ini ya, dari bulan Januari, awal Januari itu, dari mulai Lebaran Cina ya teman-teman, saya masih ingat. Nah bahwa di Hong Kong itu sudah ada yang namanya pembatasan wilayah ya. Jadi orang Hong Kong sini nggak boleh pergi ke Cina, itu sangat dilarang dan tidak boleh. Terutama majikan saya juga ada kantornya di Cina ya. Kadang seminggu sekali majikan saya biasanya pergi ke Cina, ke kantornya gitu kan. Kantornya ada 2, ada di Hong Kong, ada di Cina, jadi bolak-balik gitu. Kadang seminggu sekali pergi ke Cina. Nah semenjak bulan Januari itu ada wabah itu, majikan saya dari awal itu sudah tidak pernah lagi pergi ke Hong Kong. Sampai sekarang bulan April sudah 4 bulan. Jadi majikan saya cuma kerja di Hong Kong doang di sini ya, di office Hong Kong doang. Dia nggak pergi ke Cina karena ada larangan keras banget ya di sini, di pemerintahan Hong Kong, di Hong Kong. Jadi orang Hong Kong tidak boleh ke Cina dan orang Cina tidak boleh ke Hong Kong. Bahkan orang-orang lokal Hong Kong yang waktu Lebaran Cina, mereka sebelumnya sudah pulang kampung ya, pulang ke rumah saudaranya atau orang tuanya ke Cina sana, itu ada ribuan orang. Dan mereka itu semenjak ada wabah itu, mereka juga dilarang untuk balik lagi ke Hong Kong. Bahkan baru saja 1 minggu yang lalu mereka dibolehkan pulang ke Hong Kong karena bandara internasional di Hong Kong mau ditutup ya, mau ditutup. Jadi semua yang mahasiswa yang kuliah di luar negeri dan warga lokal Hong Kong yang pergi ke Cina itu dipulangkan minggu kemarin ya, dipulangkan semuanya ke Hong Kong, ada ribuan orang. Sehingga kita
kita yang ada di Hong Kong sama-sama menjaga social distancing, diberlakukan itu ya sama Hong Kong, bahwa kita tidak boleh berkerumun lebih dari 4 orang begitu. Jadi kita harus jaga jarak ya, dan ini masker harus tetap dipakai ya, keluar rumah gitu harus memakai masker, dan tidak boleh berkerumun lebih dari 4 orang untuk seluruh warga Hong Kong, untuk seluruh orang yang tinggal di Hong Kong. Jadi kita membatasi perkumpulan karena kedatangan warga lokal Hong Kong, ribuan orang ke Hong Kong seperti itu. Jadi mereka juga sama dirumahkan ya 14 hari ya teman-teman, 14 hari. Jadi kita pun harus diberi aturan gitu ya, agar terhindar agar ini itu tidak meluas begitu ya. Jadi saya susah banget ya ngejelasinnya. Kanan kiri ada orang yang ngobrol, jadi sedikit terganggu sekali. Apa yang mau saya jelaskan itu agak sedikit terganggu di sini. Mohon maaf ya buat semuanya. Jadi intinya seperti itu. Dan di Hong Kong, alhamdulillah tidak begitu banyak ya. Mudah-mudahan makin stabil seperti itu, agar kami para TKI, para PMI bisa tetap bekerja dengan tenang di Hong Kong seperti itu ya. Kita bisa lihat di Malaysia lockdown, efeknya ke para TKI sungguh sangat besar sekali, bayangkan. Tapi mudah-mudahan di Hong Kong tidak sampai lockdown ya teman-teman, mohon doa dukungannya. Maka dari itu alhamdulillah banget di Hong Kong sini sangat disiplin banget ya, semuanya memakai masker dan mematuhi aturan seperti itu. Maka dari itu buat yang ada di Indonesia, mudah-mudahan bisa mencontoh yang ada di Hong Kong sini ya. Kalau ada yang orang melarang jangan pakai masker, jangan didengarkan ya. Yang pasti mengantisipasi itu lebih bagus daripada mengobati. Ya, itu adalah orang Hong Kong seperti itu ya. Orang Hong Kong seperti itu. Memang kami di sini ketakutannya sangat besar sekali ya. Orang Hong Kong pernah mengalami krisis bahan makanan ya, makanan gitu. Terus krisis masker juga kami di Hong Kong pernah. Sampai malam-malam kita nyari beras, nyari tisu, pernah saya ngalamin. Ya, tapi itu semua untuk mengantisipasi. Alhamdulillah sudah berlalu. Dan sekarang kami tinggal tinggal mematuhi peraturan sekarang yang baru selama 2 minggu, yaitu social distancing itu tadi, nggak boleh berkerumun banyak orang ya, seperti itu. Ini masih ada 1 minggu lagi. Ini semua peraturan ini semua diterapkan di sini untuk mengantisipasi penyebaran lebih luas lagi, dan ini bagus banget gitu. Coba di Indonesia juga dikasih arahan seperti ini ya. Jangan lama-lama ya, 20 hari aja gitu ya social distancing. Mereka kasih denda yang berkerumun banyak itu lebih dari 4 orang. Terus diharuskan memakai masker kalau keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan. Ingat cuci tangan ya, minum air yang banyak seperti itu. Jadi kita kalau ada ada peraturan seperti ini, itu setidaknya kita sudah berusaha untuk menghindari, untuk memutus rantai-rantai penyebaran seperti itu. Kalau menurut saya ini peraturan di Hong Kong ini agak ada baiknya ditiru sama masyarakat Indonesia ya, diterapkan di Indonesia seperti itu. Ini lebih baik ya, bagus banget ya, ketimbang kita tidak melakukan apa-apa ya, seperti itu. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus buat semuanya.